pesawat tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan oleh Korea Selatan bermitra dengan Indonesia telah mencuri perhatian banyak pihak. Dilansir dari Defense Asia, dengan diproduksinya KF-21 Boramae di dalam negeri, menjadikan Korsel sebagai negara ke-8 di dunia yang berhasil mengembangkan pesawat tempur generasi 4,5. Pakar militer Joseph Chako, seorang analis militer dan urusan internasional Korsel mengatakan kepada The Eurasian Times mengenai keterlibatan Indonesia dalam proyek KF-21 Boramae. Lebih dari 30 ilmuwan penerbangan Indonesia telah melakukan perjalanan ke Korea untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek. Meski investasi pada KF-21 yang dijanjikan Indonesia belum juga terwujud, ujarnya. Lebih lanjut, Chako menjelaskan bahwa KF-21 Boramae juga menggunakan banyak elemen Amerika Serikat. Meskipun dilaporkan bahwa sekitar 65% suku cadang KF-21 Boramae diproduksi di Korsel, Chako percaya bahwa sebagian besar subsistem KF-21 Boramae dikembangkan dengan bantuan mitra asing atau penggunaan langsung suku cadang asing. Diketahui, Rafale diklaim sebagai salah satu jet tempur terbaik saat ini. Defense Asia yang juga ikut serta menyoroti pengadaan Rafale oleh Indonesia mengatakan, jet tempur buatan Prancis itu nantinya akan bisa membawa bom hingga 1 ton. Tidak kalah dengan Rafale, pesawat KF-21 Boramae juga dikabarkan dapat membawa rudal hingga 7,6 ton. Kemampuan dari jet tempur KF-21 Boramae juga tak sembarangan dan tidak dapat diremehkan, di mana pesawat ini disebut bisa menanggung beban yang sangat besar. Sayap jet tempur KF-21 Boramae bisa membawa beban hingga lebih dari 7 ton beratnya. Di mana beban yang sanggup dibawa oleh sayap jet tempur KF-21 Boramae ini seperti rudal dan bom. KF-21 Boramae dilengkapi dengan 7,6 ton rudal, bom, dan tangki bahan bakar di badan dan kedua sayap, dan melakukan manuver kecepatan tinggi. Ini untuk memeriksa bahwa tidak ada kerusakan pada sayap dengan berulang kali menerapkan tekanan yang setara dengan beban itu 100.000 kali. KF-21 Boramae, pesawat tempur buatan tangan kami sendiri, menunjukkan keagungannya di luar ruangan untuk pertama kalinya, yang memiliki tubuh abu-abu gelap dan sayap ekor jelas terukir dengan KF-21 dalam huruf putih. Di pabrik KF-21, 4 dari 6 prototipe telah dirakit, dan unit 5 dan 6 sedang dalam proses perakitan. Unit 1 dan 2 juga dilengkapi dengan mesin, dan di dalam pabrik, 3 atau 4 teknisi duduk di sekitar kokpit unit 3 dan 4 yang telah dirakit, melihat ke panel instrumen dan melakukan berbagai tes uji coba. Berdasarkan penelitian yang bersumber dari publik, KF-21 disebut-sebut lebih unggul daripada pesawat tempur canggih non-siluman kontemporer seperti F-16 Amerika Serikat atau Dassault Rafale Prancis. Nilai jual Boramae mencakup jangkauan operasional yang lebih besar, kemampuan avionik dan peperangan elektronik yang lebih canggih, bersama dengan radar aktif Electronically Scanned Array atau yang sering disebut dengan AESA buatan Korea, yang telah meningkatkan kemampuan deteksi dan pelacakan target dibandingkan teknologi radar sebelumnya, yang mengarah ke senjata yang lebih efektif. Meskipun KF-21 Boramae bukan jet tempur siluman, namun dikatakan bahwa Korean Falcon itu dirancang untuk memiliki kemampuan tersebut. Selain itu, KF-21 dirancang untuk memiliki kemampuan siluman menghindari radar dasar, yang lebih rendah dari pesawat tempur siluman seperti F-35 milik Boeing Amerika. Pesanan 50 kV 21 mungkin berdampak pada keseimbangan kekuatan udara militer di masa depan di Asia Tenggara. Menurut berbagai pengamat militer, Indonesia memiliki teritorial yang luas, sehingga membutuhkan armada yang kuat. Mengenai KF-21 Indonesia di masa depan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memiliki 2 pertimbangan utama, yaitu pertahanan teritorial yang luas dan keusangan armada pesawat. Selain itu, pertimbangan operasional dan keamanan dapat, dari waktu ke waktu, memerlukan misi di atas zona ekonomi eksklusif maritim yang luas di Indonesia. Semua ini membutuhkan armada udara yang cukup besar yang bisa dibilang tidak dimiliki TNI Angkatan Udara Indonesia, karena saat ini hanya memiliki 101 pesawat bersenjata dan 6 pesawat patroli maritim untuk mengawasi atau menjaga tanggung jawab wilayah udaranya yang luas. Selain itu, tidak semua badan pesawat ini selalu tersedia atau naik terbang, karena sebagian akan sewaktu-waktu menjalani pemeliharaan dan menunggu pengiriman suku cadang. Dari sudut pandang Jakarta, akuisisi Boramae mungkin dimaksudkan untuk mempengaruhi modernisasi pertahanan TNI Angkatan Udara secara tepat waktu sambil mempertahankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita banggakan.